Oke guys, jadi ini adalah hari kedua acara Grand Opening Kabel Setan Wire Center ya. Ini ada tamu dari Ora Ninja Ora Cinta. Ini juga ada dari Motorsport 2.5, ada ZX25, ada CBR 250 RR. Ini juga ada ninja-ninja mungkin dari komunitas lain. Nih lihat nih, sempoyongan gak tuh jalan nih. Ngajak San Mori, baru datang jam 12. Tom, ngajak San Mori datangnya jam 12 gak tuh? Astaga. Lu baru bangun nih? Dari Sanori jadi. Pasti banget jawabnya jadi ya. Nih ada Ketum sama Waketum, Ora Ninja Ora Cinta. Tum, gimana? Jadi banyak yang nanyain Ora Ninja Fun Race Sentul kapan lagi? Bulan ini, akhir bulan ini. Jadi Akhir bulan Januari. Akhir bulan Januari. Akhir bulan. Wah apa? Motor udah pada siap emang? langsung megang. Jadi siapin motor masing-masing ya? Iya. Motor gue udah jadi dong akhir bulan dong. Ya. Oh. Jadi sih mau nodong bengkel. Sekalian. Pokoknya akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Oke, siap. Ditunggu Tom. Siap. Apa? Enggak Asep. Dari pagi kan pagi gitu ya, gue bilang suara ayam dulu dong. Nah, nanain udah pagi. Iya, dia begini suara ayamnya kayak gini nih. Apa bedanya? Lu kan katanya udah 20 tahun dengar suara ayamnya Asep. Iya, gue bilang Asep kok suara ayam lu sekarang ayamnya udah agak tua nih, suaranya agak tebel. Coba dong, suara ayam lu dong. Asep, sekali Sep. Sekali dulu. Ayo coba. Anjing. Berat. Disuruh anjing mulu ya. Ayamnya jadi lupa. Kalau dulu nyaring ayamnya bisa nyampe gitu. Oh iya, kalau sekarang kayak susah gitu. Gue bilang ayamnya. Iya bener udah kayak tua. Kaki udah kering, jalur udah bengkok. Kenapa penyakit jantung gak? Asep. Banyak yang nyari tau suara lu. Suara ayam, suara anjing. Anjing dong. Netizen. Pase, kalau itu pase. Kalau ayam memang lebih capek ya. Iya. Narik kan. Nih, ada Kak Dita. Ko Indra lagi jelasin product knowledge. Sampai 10, kalau kita definisinya 10 tuh ke coil. Nyampainya kalau 10 karena dia ada kabel. Nyampainya itu bisa 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, pernah dengar ini nggak? Sinyalos. Oh ya, sinyalos itu adalah partikel kecil-kecil yang ketinggalan. Kirim 10, nyampainya 10, tapi bukan dalam bentuk 10, tapi 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu ilustrasi ya. Ini fungsinya dia jadi mengumpulin baru dimasukin jadi utuh 10. Kalau jadi si dia perintah berapa, kalau kuilnya 20.000, kalau datangnya 10 dia baru keluar 20.000, tapi kalau keluarnya nggak sampai 10 dia nggak sampai 20.000. Itu analoginya karena coil itu pasif. Dan jadi ini optimizer coil supaya pembakaran di sisi positifnya maksimal. Oke, lanjut ke N2B. N2B ini adalah untuk mempercepat respon elektrik pada busi pembakaran. Jadi yang namanya busi pasti ada positif dan ada negatif. Di tengah-tengahnya ini percikan, betul? Nah, kenapa bisa ada percikan? Karena negatif itu dipanggil sama si positif. Cert, ada petir itu karena ada masanya, ya, baru bisa nyamber. Nah ini fungsinya menghantarkan listrik pada arus negatif itu menjadi responsif sehingga percikan elektrik pada busi itu jadi lebih responsif. Artinya apa? Kue ini akan nyampe ke lu dengan waktu yang lebih singkat.
Jadi saat kompresinya lebih berkualitas, dia akan meledak di kompresi yang lebih berkualitas. Namanya akurasi pengapian. Nah, timing akurasinya lebih optimal. Ini. Jadi ini mengoptimalkan coil, bahkan bisa naikin lebih lagi. Dan ini untuk mengoptimalkan sisi negatif yang lengkap ya. Ini positif, ini negatif. Nah lanjut 2020 ini lahir. 2018, 2019, 2020. Mikir. Oh rupanya di RPM tinggi gak cukup nih cuma 2 ini. Ya, jadi RPM tinggi itu kan sirkulasi mesin lebih cepat. Ingat satu hal, pengapian itu bukan yang menciptakan mesin jadi RPM tinggi, tapi bensin yang membuat mesin berputar untuk lebih tinggi. Pengapian itu ditarik sama mesin. Paham nggak maksudnya? Ya. Yang kita gas itu bensin sebenarnya. Kan karburator yang ditarik ya. Pengapian itu ke bawah nih. Berarti kan pengapian itu tarik nih, misalnya motor standar 9.000 atau 10.000, setelah dikorek jadi 15.000 atau 14.000. Artinya apa? Pengapian udah overkill, udah keluar dari jangkauannya dia. Nah, kadang-kadang kita kalau ngoprek motor ngebut kan RPM-nya tinggi terus. Ini 2 ini udah mulai kurang. Makanya gue bikin modul ini. Ini 2020. Jadi modul ini bisa mendorong elektrik dengan lebih kuat dan lebih cepat. Sehingga pada saat RPM tinggi, yang di saat mesin butuh listrik lebih cepat, lebih respon. Ada ini yang membantu. Jadi ini membantu listrik itu berputar lebih cepat. Jadi dia kira-kira gini, ini kerjanya lebih cepat dari aki. Jadi saat ini butuh listrik, ini ada di sini. Kalau kita ngirim barang satu truk, yang ini yang kecil jalan. Nyampe dulu. Yang penting yang awalan nyampe dulu supaya elektriknya ini ada yang nyampe dulu. Itu yang diharapin jadi respon dan RPM tinggi itu menjadi stabil. Nah ini E2, ini motor, ini mobil, E2R sama. Lanjut ke E2RS. E2RS ini belakangnya ada S, artinya spot. Ini lebih kuat lagi nih, lebih siap lagi untuk RPM tinggi. Jadi lebih stabil. Kalau kita hobi touring ya, nikung, cornering kan RPM-nya suka tinggi-tinggi nih kalau ke mana-mana ya. Kalau kita touring atau kita balap, ini bekerja lebih siap di RPM lebih tinggi, stabil. Jadi kalau di dyno nih misalnya, ujungnya mandek, nggak mau naik lagi, itu belum tentu karena mesin. Itu karena listriknya tekor nggak nyampe. Habis nih napasnya kan. Sistem optimal, ya, sistem maksimal kalau semua sistem bekerja dengan optimal. Ya, sedangkan mesin itu kan bukan cuma satu RPM, tapi 15.000 bos. Ya, jadi masalahnya ini berbeda nih, dari RPM 1 sampai 15.000 itu punya masalah sendiri-sendiri. Nah ini prevent untuk itu. Ya, jadi kalau yang buat kebutan, ini udah paling terbaik. Walaupun ini bisa dipakai pelan juga. Walaupun bisa dipakai pelan, karena pelan jadi respon. RPM tinggi jadi supply. Ya. Pelan jadi respon, dia standby. Tidak ada listrik yang mendorong, listrik itu semua disedot. Busi itu menghisap listrik, terutama negatif. Yang merintahin itu positif. Yang ngedorong itu positif. Si dia itu ngedorong tuh. Tapi kan negatif itu nyamber datang nih. Oh, di sana ada. Kalau diinjeksi itu ya jadi listriknya menyebar nih negatif kemana-mana. Makanya kalau research pabrikan itu penempatan titik negatif itu adalah hasil risetan khusus. Dan karena kalau tempatnya salah, ini distribusi jadi kacau nih. Ya. Nanti kita ngedim lampunya redup. Ya. Itu cuma masalah salah titik masak. Jadi wah masanya di bagasi ya, lucu ya. Depan ngedim berarti masanya harus lari nih dari lampu belakang ke lampu depan, udah pasti jadinya keseimbangannya lari. Makanya titik menentuin masa di mana itu butuh research. Dan besar kecil kabel ya, itu udah masuk ke arena research ya. Oke, ini sampai tahap ini yang paling oke buat Ninja. 1, 2, 3. Hasilnya ini dari spot yang gua pakai ini. Jadi ini setelah riset, gua persimpel jadi namanya dari sports. Oh jadi semua dijadikan satu di situ Jadi ya? satu, jadi nggak usah pusing. Jadi nggak usah yang F1 lagi, N2B lagi, Nggak usah beli satu langsung lagi. pakai. Ya, udah satu set.
1, 2, 3. Harganya berapa tuh kok yang sport? Yang ini 1.190.000. Untuk saat ini ada diskon. Hari ini ada diskon 20% sampai 13 hari ke depan plus gratis pemasangan. Wah. Di luar promo bayar berapa emang pemasangan kok? Tergantung motor. Ninja? Motor, ya Ninja 70 sampai 100 lah. Oke. Tergantung kalau ninjanya acak-acakan. Jadi sisir Nanti kalau juga. Enggak, karena kalau bongkar nih ya enggak, ternyata dari CDI sampai kuil nyambungnya 5 kali. Masa ya kita biarin ya enggak? Paling enggak bos. Ini gimana bos? Karena yang paling penting itu nyampenya tuh bener dulu. Iya. Ya, kalau ini kan support system. Jadi kalau nyampe nya nggak bener juga mau disupport gini loh, sakit itu kan harus sembuh dulu baru kita kasih vitamin. Ini adalah aturan-aturan yang akan kita edukasiin di situ. Kita bangun motor nggak cuman ya udah nih yang penting hidup, yang penting cukup enggak. Beda nih, toleransi itu ada toleransi batasan hidup doang sama batasan optimal atas. Kalau cuma sekedar hidup ya beda lah. Lu kalau cuma sekedar hidup pagi engkol 10 kali juga akhirnya hidup. Sama yang lu engkol sekali hidup. Motor kalau engkolnya sekali hidup pasti jalannya enak. Ya, coba lu pagi engkol 20 kali lagi dulu. Baru hidup. Udah banyak penyakit tuh, nggak sakit pinggang. Tapi kalau Ninja sebulan nggak dipakai sih ada 3-4 kali. Kalau tiap hari pakai sekali engkol itu. Oh iya, maksudnya kita ngomongin ya normal. Jadi kalau yang minus harus dinolin dulu, yang nol baru kita kasih vitamin suplemen. Oke, lanjut ya. Untuk injeksi, sini ada injeksi nggak? Nggak ada. Tapi kita lanjut aja ya. Iya, nggak apa-apa. Mobil ya. Mobil sama injeksi gue jadi satu ya. Sama urutannya. Oh ya, tambahan kalau mau upgrade setelah ini Ninja bisa pakai ini atau ini. Itu opsi tambahan kayak gitu. Ya. Dari masa ini lanjut ke masa coil. Dari sini ketemu ini ke masa coil. Jadi antara coil dan busi bekerjanya bersirkulasinya maksimal. Itu penyempurnaan atau plus 1? Plus 1 nih mah. Kalau di kickstart harus naik apa bagus, gerak semua. Si NTR sama NPV itu? Iya, mau pilih mana? Ini buat harian, yang ini bawa horse. Udah tergantung budget. Pokoknya gini ya prinsipnya ya. Ditanya yang A, yang daily sama yang performance, mana lebih bagus? Kalau kita katakan dibandingin apple to apple pasti bisa bedain. Tapi kalau kita bandingin dari pakai dan nggak pakai, yang daily juga jauh. Ngerti ya maksudnya? Yeah. Kalau dari 0 langsung ke 5 dulu nih. Titik 0 ke 5 baru ke 8. Kira-kira gitu bedanya. Jadi gimana kalau gua pakai NTD sama NTR gimana ya? NTR lebih bagus. Tapi kalau pakai NTD gimana ya? NTD bagus juga. Endurance-nya? Sama. Seumur kabel. Oh, Seumur kabel. Jadi ini bisa habis ya. Kurang lebih 2-3 tahun. Modul ini bisa habis. Sensasi adanya di sini. Kalau kabelnya ya seumur kabel, tapi dia kalau lu beli satu set ini nggak akan sampai 0. selalu ada manfaat. Selalu ada manfaat. Paling kalau ininya hilang ya lu bilang 50% lah, 50% ya lagi selamanya ada. Selama dites cek kabelnya putus dia akan jalan dulu. Ya, oke lanjut ya. Penurunan performanya tahunya dari mana? Rasanya bisa diukur. Oh dari rasa bisa pasti. Atau ini dicabut. Nah, sekarang kan kita udah biasa, misalnya udah biasa enak gitu. Abis itu kan ya udah jadi kayak kebiasaan aja enak. Kan nggak tahu tuh kalau performa itu turun kan Cabut aja bos. iya. Nah itu rasanya kayak ban kempes. Nah, kita rasanya tuh kan mau nyabut kan males aja gitu kan. Rasanya oh iya nih. Kalau bukaannya gitu, yang paling pertama itu ganti busi dulu deh. Apalagi 2 tak ya. 2 tak itu sebenarnya businya nggak bisa lama-lama. Apa ada after sales service gitu maksudnya? Gua Kita udah berapa tahun kesini ngecek fitnya bisa, gitu. bisa datang ke sini buat ngecek itu maksudnya ya. Datang ke sini ngecek bisa. Jadi gue cek nih modulnya masih oke apa enggak. Bisa. Atau tahu ada baterai health-nya gitu, misalnya diukur ini berapa. Nah,
sulit munculnya karena dia tuh cepet ada cepet habis, jadi tangannya tuh harus cepet ukurnya. Oh gitu. Dan gue nggak bisa kasih alat, nggak bisa kasih lampu di sini karena kalau gue kasih lampu makan tenaga. Nanti kalau motor lu sebulan mati, kebuang ke lampu. Dan gue rasa nggak fair pakai lampu. Kalau alatnya hidup lampunya, kalau alatnya rusak lampunya masih hidup gimana? Ya jadi ya gue pikir ya udah ini alat ini kalau paling gampang sih karena ini kan signifikannya ya paling dilepas cobain atau bawa ke sini nanti gue cekin mana yang udah nggak kerja mana yang kerja bisa pasti di sini bisa terima itu. Oke jadi kita ke injeksi ya atau ke mobil. Ada pertanyaan? Injeksi. Oh tapi tadi udah. Oh ya pakai injeksi. Untuk injeksi sebenarnya ininya sama ya. Ininya sama, beda ininya aja. Ini RTR ini negatif throttle response sebenarnya, tapi bisa dipakai ke coil. Jadi tahun lalu gue ngeriset kabel ini dipasang ke masa coil improve-nya jauh. Tapi sebenarnya ini buat didesain untuk throttle TPS. Jadi ini sama ya, di empatan ada coil, ada busi. Ininya di empatan berasa banget nih, terutama respon. Karena sedikit penjelasan throttle by wire. Ya enggak juga. Enggak juga. Intinya gini, kalau injeksi itu bensinnya kan dijatah. Lain sama karbu ya. Kalau karbu itu kompresi lu bagus, isapan lu bagus, main jet itu lebih optimal. Itu nilainya lain tuh. Isapan itu kualitas dari isapan main jet itu tergantung dari isapan mesin. Ya. Ya kan tergantung. Kalau isapannya bagus ya dia kan bensin nggak jalan sendiri, bos. Bensinnya diisep gitu ya. Kalau injeksi beda, injeksi itu semua dijatah, injektornya berapa, lu nggak boleh lebih, pokoknya jatah lu segini, ya pengapian lu kapan, ya udah itu segitu, semua dijatah. Artinya kan sirkulasi listriknya ini kan berjalan terus nih. Ini mempercepat putaran ini, satu lap putaran kabel bodi. Artinya apa? Perangkat-perangkat elektronik lu yang kayak TPS, kayak coil, kayak ECU itu bergerak lebih responsif. Jadi berasa nggak sih kalau motor injeksi itu ada latensinya ya? Ada lemot-lemotnya kayak mobil gitu ya? Ada lemot-lemotnya, nah itu hilang semuanya. Mulai throttle sampai power lebih dekat, lebih ada gitu. Ya jadi nggak ngantor, apalagi kalau matic kan suka, ya itunya hilang. Tempo, jadi temponya lebih rapet, resolusinya lebih rapet, resolusi powernya lebih rapet. Nah terus kalau dari ini bisa naik lagi, ini satu silinder ya, satu silinder itu berarti ini untuk pemakaian harian sampai sport. Kalau mau yang berat lagi, ya tinggal nambahin Gahar ini harus diinstal si E2RS dulu atau langsung masuk? Harus. Gahar ini nggak bisa berdiri sendiri, dia add-on. Dia nggak cukup kuat, karena dia itu dari segi desainnya juga memang untuk lari. Ini ototnya nih. Ini lari, tapi kalau nggak didukung dengan ototnya juga nggak bisa. Ya, jadi namanya susunan tenaga itu pasti ada respon, ada power. Ada respon, ada power. Kalau ini jauh nih semuanya naik. Jadi ini harus diisi. Jadi ini penyeimbang nih, ini penyeimbang. Makanya kalau grouping yang race pro pasti ada gaharnya. Baliknya juga ada. Ya, lengkap. Makanya dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah kalau yang race pro itu berapa? Ini yang karburator 3.590, yang injeksi 4 juta. Udah sama NTR-nya. Ya. Ini yang dipakai tim balap. Full pakai Jurnas sampai Asia. Dia LFN, LFN tahun ini baru pakai. Itu beda karbo sama injeksi apa kok beda harga 500.000? Beda ininya. Oh NTR RTD-nya. Iya, kalau yang karburator nggak ada NTR, isinya cuma 4. Ini F1 Gahar, F2B, F2RS,
Kalau yang respon injeksi isinya 5. Oke. Jadi ini hasil risetan nih. Kalau injeksi buat harian berapa? Nah, buat harian motornya standar. Standar. Kirian tuh. Gini, tetap ya kalau ada budget bisa pakai ini. Tapi kalau medium bisa pakai ini. Ini best, ini favorit ya 1, 2, 3, 4. 1,6 juta. 1,6. Oh jadi tetap pakai si E2RS itu. E2RS itu fondasinya. Fondasi. Jadi ini ngambil listriknya akhirnya ke sini juga nih. Ya. Jadi semuanya ini akan bertumbuh di sini. Ini bertumbuh di sini. Ini bertumbuh di sini. Jadi nyambung apa dengar kalau dipasang? Nyambung garis. Jadi yang untuk selek ini? Seleng ini buat multi silinder. Oh, multi silinder. 2 silinder pakai ini. Nah ini integrated nih. Jadi outputnya 2 dari min plus, 1 buat ke mesin, 1 lagi buat ke throttle. Kira-kira isinya ada ini, dan ini di satu produk ini. Isinya udah 2. Jadi namanya dia berarti udah jalan udah integrated ya. Kalau ini kan masangnya kan masih bertumbuh di aki. Ya, ini kan skun ini akan ke aki semua, ini yang dari aki. Kalau ini enggak, ini udah integrated. Jadi outputnya masuk ke modul outputnya langsung ke mesin dan ke throttle. Ya. Semuanya BNP. BNP. Nggak ada rubah kabel, semua seperti baut saja. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk mempercepat reaksi pembakaran dan reaksi pengapian. Oke, ini untuk multi silinder, 2 silinder. Ini sebagai landasannya, ini 2 ini sebagai supportnya. Tetap pakai ini nih. Ya, jadi kalau gua grouping ini 1, 2, 3 namanya super sport. Biasanya buat mobil kayak gua pasang di sini. Udah mobil gua udah nggak mau pusing lah, pokoknya 1, 2, 3, 4,9 juta, dah. Soalnya karena di mobil manfaatnya jelas, sampai shifting itu berantakan semua. Jadi kayak gahan nih ya, sebenarnya gua riset ini di mobil bukan di motor. Ini tuh buat mobil. Jadi kalau di mobil itu shiftingnya berubah nih, tadinya shiftingnya jadi lambat, ini jadi cepat. Terus beda semua. Dampaknya kalau di mobil rame. Wah, rame banget. Ini dan itu Signifikan gitu perubahannya. Iya, bukan hanya dari tenaga, tapi shiftingnya. Ada yang bahkan orang bilang AC-nya lebih dingin kok. Nanti ada yang ngomong lagi, oh audionya jadi lebih bagus kayak tadi gitu ya, audionya kok jadi lebih bagus, bisa kan nih kesini. Jadi yang namanya function dari mobil itu semuanya menjadi lebih optimal. Segalanya nih menjadi lebih optimal. Gua pernah pasang di Prius, tadinya baterainya diklaim udah rusak, pasang ini harusnya harus ganti ya 50 jutaan gitu gua pasang. Karena nggak bisa ngecas nih, baterainya tinggal 30% nggak mau naik, Prius yang hybrid. Pasang ini jadi naik, jadi bisa 100%. Ternyata bukan baterainya yang rusak, jalurnya doang yang korup. Oh iya. jadi ya banyak nih, jadi banyak dampaknya yang bisa kita dapat. Karena mobil kan fungsinya ada lebih ramai dari motor ya. Kalau motor itu kan cuma power nih, yang kita butuh cuma power gitu loh. Tapi ya karena gahar ini juga di motor size-nya kecil, di mobil aja gerak apalagi di motor. Ada penurunan juga performanya ntar beberapa tahun. Ada yang ada plus, pokoknya yang ada positif pasti turun. Yang ada positif pasti turun. Setelah 2 tahun pasti turun. Oke, tapi nggak nol. Nggak ada yang nol. Selama kabel nggak putus nggak nol. Jadi produk untuk yang ini udah ya. Kira-kira bisa ya. Ini sih gambaran produk, ini sih udah lengkap. Kalau untuk injeksi pakai E2R ini cukup atau Nah, kalau mobil harian cuma mau enteng, mau apa, bongkar aja nih, bongkar ini doang nih. Kemarin berubah loh, dari 18 km per liter jadi 23. Kan gue lagi bikin program mobil nih. Jauh banget deh. Gue baru dapet ini ya. 18 nih. Nih ya, cari aja, gue nggak tahu itu orang siapa, salaman juga enggak, kan namanya program jalan aja kan ya. Kemarin kita pasang satu mobil, N2C doang nih, ya mobil doang, langsung tadi posting, 2 repost. Wah jauh banget nih, kabel setan.
dari 18 jadi 25 atau 23. Ini doang satu, gue cuma kasih 113 ojol itu programnya ini sama ini. Harganya berapa tuh kok? 300. Kalau ini bisa. Bisa. Semua. Atau itu N2C sama E2R di kamu enggak? Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Ini ada paketan nih. Ini paketan nanggung. Jadi sebenarnya kalau untuk bokar, untuk harian, untuk terus berenteng-enteng aja, ini 2 ampuh. Untuk daily use ini sekarang lumayan tuh bensinnya per waktu mahal. Iya, pakai ini dan bisa turun jadi pertama. Misalnya ngelitik ya, patokannya ngelitik ya, pakai ini lah ngelitik kan kita 80% ah. Dua harus. Nah, boleh satu. Boleh satu. Kalau ini dua itu pakai itu. Ya intinya semakin banyak semakin asin. Gitu ya, benar ya? Kalau yang orang asin, itu tambah lagi garamnya. Sampai mentok, sampai rasanya pahit. Tapi sih emang buat kan kita lagi ngobrolin mobil harian nih kok. Iya kan yang paling dikejar kan efisiensi tanpa mengurangi performa gitu ya. Ya kita tuh pengen irit tapi performanya juga nggak hilang. Oke, ini berarti gue kemarin ya. Kabel setan itu punya 3 alasan. Kenapa harus pakai kabel setan? Oke ya. Ini 3 alasan. Yang pertama nih, satu berarti harus ada faktor kebutuhan, faktor kewajiban, yang terakhir faktor kepuasan. Oke ya. Faktor kebutuhan itu pasti apapun pilihan ini semua hasilnya efisiensi bahan bakar meningkat. Mau yang dari paling murah ya sampai yang paling mahal. Karena ujung-ujungnya respon throttle yang ngomong. Ya, udah pasti kebutuhan efisiensinya naik. Kewajiban, kenapa disebut wajib? Karena pembakaran yang membaik, emisinya juga ikut membaik. Jauh 4% ke 0,8. Berapa tuh? Turunnya. Ya, gas buang beracunnya habis. Dari 4 sampai 0,8. Paling dulu deh 2%. Diujinya di UNY Fakultas Universitas Jogja. Oh bukan 0,8 malah jadi 0,8. 0,8. Oh jauh. Dari 4% ke 0,8. Makanya apa? Masih pakai yang biasa-biasa. 0,8 pakainya ke ini sama ini. Nyobanya di motor karena di knalpot yang free flow nggak ada katalis. Ya, yang ketiga kepuasan ya udah makin enteng bos. Ini 3 tiang utama kabel setan. Kewajiban, kebutuhan dan Worth it to buy gitu. Worth it to buy. Ujung-ujungnya sih ya pokoknya kita berbagi manfaat aja soal pilihan kan. Cakep ya? Iya. Ya. Jadi kita Nih ngebut kalau gue sih bersih nih. lagi pengennya tuh efisiensi buat mobil harian gitu. Mobil harian kan kita pakai tiap hari, udah gitu kan bensinnya kan sekarang kan tuh mobilnya mintanya bensinnya harus bagus gitu. Nah sedangkan kalau misalnya pakai ini, Patokan lu bagus apa? ya maksudnya dari standarnya gitu oktannya mesti 95, mesti apa? Harus gitu. pakai turbo. Ya, gitu. Pertama Dari turbo. bawah pabriknya bisa diturbo gitu. Ya sebenarnya sih kalau di pengalaman ya, nanti boleh benar boleh salah masing-masing ya. Selama bensin itu terbakar habis, ya itu udah gak ada masalah. Kan oktan itu kan cuma soal takut ketinggalan, takut sisa bahan bakar itu ketinggalan merusak dinding boring, ya ada asamnya kan, ya ada kandungan nikel yang bisa merusak nikel nih. Tapi kalau terbakar habis, ya harusnya aman. Lu boleh turunin oktannya, mungkin dari pertama turbo jadi pertama biasa, patokannya ngelitik apa enggak. Tapi ini sih bebas aja ya, ini cuma berdasarkan pengalaman. Tapi kalau irit bahan bakar, dampaknya pasti, karena nggak ada hubungan kabel setan sama irit bahan bakar, nggak ada sebenarnya. Tidak ada hubungan langsung nih, kabel bisa bikin irit gimana? Bisa. Tapi kalau tadinya mau itu efisiensi gitu maksudnya pembakarannya sempurna jadi efisien, jarak tempuhnya jadi lebih panjang kan? iya, intinya kan jarak pembakaran sempurna kan. Ya udah kita sampai situ doang. Jadi nggak nurunin oktan gitu, nggak harus nurunin oktan. Iya, pembakaran sempurna kan batasannya sampai situ. Sisanya dampaknya macam-macam. Bisa efisiensi bahan bakar, bisa jadi tenaga. Oke? Ya. Mau tanya untuk ini nih kan kalau misalkan berkaitan dengan mobil atau motor baru, Ya. itu kan pasti ada garansi nih dari ATM. Nah itu gimana tuh kalau misalkan pemakaian yang mempengaruhi nggak dengan garansi itu sendiri?
selama ini tidak ada masalah motor baru selama kita tidak ada potong-potong kabel. Tapi maksudnya Tapi gue juga nggak bisa ngomong kan, setiap dealer juga ada yang ya gue nggak takutnya begitu juga colok ini wah Iya. ini garansinya hilang gitu kan. Iya ya itu nggak tahu. Tapi kalau beberapa kali kejadian motor baru masukin ke dealer dia lihat selalu oke. Oh ini nggak apa-apa. Selama nggak ada komplain Ya, kabel selalu langsung nggak ada ke sana ya. komplain. Pernah ada yang paling udah diservis, dicabut, nggak dipasang lagi, orangnya berasa berat balik lagi tolong dipasangin. Ada yang kayak gitu. Beberapa kali malah kayak gitu tuh. Dia ke dealer, ya setelah servis kabelnya dicabut nih. Orangnya pulang bilang kok rasanya kok hilang nih, ada yang hilang. Dia balik lagi, iya pak tadi kabel ini saya lepas. Ya udah pak, tolong pasangin lagi. Wah di sini nggak bisa pak. Paling sebatas itu yang terburuk yang pernah gue dengar. Oh berarti kalau ngambil dari servis di dealer, dia biasanya dicabut lagi gitu? Enggak juga, ini dari pengalaman aja. Ada yang terberat kayak gitu. Karena SOP yang mungkin SOP-nya begitu kali ya. Iya, Harus ada barang ini cuma dicabut. Kan kalau warranty avoid itu harus ada alasan kuat. Iya, iya. Kecuali kabel ini diputus ya. Kalau ini dicabut juga mobilnya masih hidup. Sebenarnya sih emang nggak ada masalah. Mungkin pada saat servis dia akan foto dulu. Karena kan warranty itu kan akan mentok di dealer ketika kita klaim kan ada masalah baru kita Iya, klaim. kan itu Nah, harus dia biasanya membuktikan tuh oh ada yang dipasang karena ada masalah. sama kayak kita balap nih ya nggak, ada yang kita curigain ya. Wah lu nih gua protes ya, gua klaim lu kayak gitu ya, kita kayak gitu lah, ada problem lu kita baru klaim. Selama nggak ada problem. Iya, kalau servis yang terberat paling dicabut sama dia. Dicabut aja Iya, dia dan disuruh pasangnya dia bisa nggak mau, tapi ada juga yang mau. Dan ini berdasarkan cerita, ada yang waduh pak di sini nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kita bawa kita pasang lagi. Tapi itu jalan. Kayaknya Biasanya tetap dibiarin aja kalau di servis. ini dibiarin aja. Karena alasannya apa? Ini orang mesinnya hidup, ya kan? Kecuali sampai sana mesinnya mati. Kalau untuk paket yang paling rekomend apa? Mobil. Mobil dan motor. Mobil apa? Ya misalkan gitu kayak si sekarang diesel gitu, Innova gitu. Innova. Paling balance ya, spiritnya sama dunia, soalnya sama TR. Udah langsung. Kalau untuk motor injeksi, Motor injeksi Harrier deh, motor Harrier. injeksi yang sisi kecil di bawah 200. Iya. Di bawah 200 dia likamen. Dia likamen, etonnya NTD. Udah TX pak? Hah? TX 25. Wah, bagian 55 harus pakai ini, top, nggak bisa. Bawahnya remote. Ini yang pakai, ya udah kayaknya balap-balap sih udah famous. Untuk kebutuhan khusus. Saya mau bahas dulu. Ini kan 17 hari aja bro. Motornya baru tank aja belum keluar. Jadi pertama belum diesel kok. Jadi Coba tanya dulu ya. Hah? Tanya dulu. Ini dengannya belum kita nih. Udah, masih sampai tanggal 26 ya kok berarti. Lu buat gimana? Iya tadi kan cek udah tahu pas 9 yang jadi bener apa? Cumi gue feeling bakal keluar 49 gue belum tahu harganya. Kayaknya gue yang ini bener kan siap. Gue benci kok kalau bener. Sampai gua paketin ini gua kasih nama Super Sport udah. 4,9 paket itu juga harganya nggak berubah 4,9. Tapi di negara kayak Filipina gitu ya, ini yang paling mahal. Karena mereka nggak mau pusing, mereka nggak mau mapping, mereka maunya instan. Nggak paling mentok. Oh nggak usah mapping nih ya udah ya. Nggak usah langsung instan, pokoknya. Anan udah bangun? Anan belum. Kalau ini kok mobil free. Mantan mobil gua. Bagaimana pengalamannya dengan mobil Frit? Frip, mobil belet banget ya. Ketolong apa pakai ini om? Gue pakai juga soalnya. Doain ya. Masuk bapak-bapak. Wah, balik dan. Oke Om Dito, thank you Kak Dita. Ini ketum. Orang ninja. Ini ketumnya orang ninja. Iya. Oh, oke.
Ditunggu orang ninja orang cinta Van Res lagi nih Sera. Ya. Nah, San Mori Om Dito nih. Waduh. Speknya mesin Garuda Thailand curang dia. 59 tapi strukal. Waduh. Mobilnya dia nih. Pakai Innova. Pakai mana? Gaharnya 2 biji. Ya. Mana? 15 bulan spesial sekali sama sapi marketin kok bikinin custom 15 juta buat Innova-nya dia. Jadi nggak cuma kayak gitu. Enggak, Fritz gini ya, Fritz Street gua pakai Gahar sama Select 2, 2 RS gua. 3 itu. enggak ini 3 ini sama kayak polos kalau yang karena berasa banget kalau itu Fritz. Iya, belet banget. Tadi pokoknya bodinya gede kan gara-gara pokoknya yang belet-belet itu beres ya. Tol 170 terus mah gaspol. Biasanya susah ya kan. Bentar 170 ngobrol 170. Jadi ngebantu banget untuk sirkulasi injeksi itu sangat ngebantu. Jadi resolusinya jadi lebih rapet dan lebih instan. Saran gue cobain di mobil dong. Di Frit dulu, motor kan masih baru kan, belum keluar STNK. Frit dulu. Oke guys. Ada yang mau ditanyakan? Jadi masukkan intiannya benar. Bawahnya dari bawah mimpi. Enggak masalahnya jadi 2,5 lu kalau campur satu-satu masa repot buka bearingnya. Oh itu masalahnya juga. Cobain bos, ya nggak? Gila, resikonya juga enggak lah, mendingan udah pakai jet 2,5 ya tanggung ya bos. Mentok aja udah. Langsung mentok ya. Langsung. Enggak, karena kan kalau separuh-separuh juga sensasinya juga enggak. Ya kan, kita maksudnya udah nih yang paling mentok, udah lu tinggal nilai nih kira-kira 4,9 juta worth it nggak dengan rasa yang lu dapet. Kalau rasa nggak worth it, ya udah kita balikin aja. Efisiensi semuanya kan kita maksimal jadi optimal semuanya. Iya. Dan bisa diukur, kan dyno program. Kalau apa? Gue biar sekarang pasang kapan-kapan bisa. Boleh. Soalnya lagi nggak bawa. Enak sih, gue seneng banget gitu. Masangnya ntar aja 13 hari, Soalnya kayak gue, 13 hari. kayak gue kalau dikasih penawaran, Nah, di sini. Ya udah beli dulu. Jadi di mana-mana nanti. begitu penawaran, iya. Ya, jadi 13 hari kita pemasangan gratis. Sampai 26. Karena kalau nggak pasangnya gratis, pasang ini lumayan juga bisa 200 ribuan. Jadi pemasangannya gratis. Nggak apa-apa kapan aja. Kayak tadi juga udah beli dulu. Masangnya hari ini, terus ada yang kirim atau dari Bandung, nanti juga. Jadi ini tapi kalau berkat Pak Arif sama Mama Geprit, dia bangga banget tuh. Geprit gue beda nih, sampai dipakai orang aja. Beda bener. Geprit gue kok beda ya. Ya wes, thank you. Oke, thank you kok. Wih, keren amat nih ninjanya. Style balap gini gile. Ini ada dari orang ninja, udah mau pulang. Udah dari pagi tadi San Mori. Kita lanjut podcast sama Han Coin Drive. Sebagai abang beradik itu kan untuk akur aja susah. Nah ini lu di dalam kolam yang sama-sama berproses ya kan di dunia roda 2 ini. Caranya tuh gimana supaya bukan supaya tetap akur ya, tapi tetap akur nggak berdua. Kalau kalian tahu Teknotuner dan kabel setan udah sebesar ini, kemarin Hanan tuh cerita, kita lagi ngomongin apa tuh Han? Yang lu makan nasi pakai garam doang kan? Ini di Malang pertama kali sampai Malang. Itu coba bisa ceritain gak nih berdua nih? Zaman maksudnya mereka berdua ini berproses guys, maksudnya pernah jatuh juga ya. Bisa bangkit lagi, gimana cerita singkat tuh?